heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You cut my heart in a million pieces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sifasiati Utami, NPM 0371171144. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih bahwa pemerintahan di Indonesia ini apa sih? Nah, pemerintah merupakan alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya ini apa sih? Tujuan pemerintah negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, agar pemerintahan di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik dalam bertindak dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya sistem pemerintahan pusat. Untuk apa? Untuk membentuk suatu kekuasaan yang ada di pemerintahan pusat. Nah, pemerintahan pusat ini membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan eksekutif merupakan lembaga yang mengurus pelaksanaan jalannya pemerintahan dan juga berkuasa dalam menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti siapa? Seperti presiden, wakil presiden, dan juga dibantu oleh kabinet para menteri. Lalu, kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif ini merupakan lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Itu seperti MPR, DPR, dan juga DPD. Kemudian, kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan ini merupakan lembaga yang melaksanakan peradilan dan juga mengawasi jalannya perundang-undangan. Seperti apa? Seperti lembaga MA, Mahkamah Agung, terus Mahkamah Konstitusi MK, dan juga Komisi Yudisial atau KY. Dalam hal ini, NKRI memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga pengaturan pemerintahannya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Makanya pemerintahan pusat ini membentuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikepalai oleh seorang gubernur, dan dalam menjalankan tugasnya, dia dibantu oleh wakil gubernur. Nah, mereka ini berada di dalam tingkatan provinsi. Dalam menjalankan tugasnya juga mereka memiliki alat-alat kekuasaan loh. Alat-alat kekuasaannya yakni DPRD, wakil DPRD, lalu ada sekretaris daerah, lembaga teknis, dan dinas daerah. Kemudian di tingkat kabupaten yaitu bupati dan wakil bupati. Sedangkan di tingkat perkotaan yaitu wali kota dan juga wakilnya. Nah, dalam menjalankan tugasnya antara tingkat kabupaten dan juga tingkat perkotaan ini memiliki alat-alat kekuasaan yang sama. Di antaranya lembaga sekretariat, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan serta kelurahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu apa sih? Nah, sistem pemerintahan itu adalah suatu tatanan keseluruhan yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain, di mana tujuannya ini untuk mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Nah, sistem ini dibedakan menjadi 6. Ada apa aja? Yang pertama, itu ada sistem presidensial. Yang kedua, sistem parlementer. Yang ketiga, sistem komunis. Yang keempat, sistem semi presidensial. Yang kelima, ada sistem demokrasi liberal. Dan yang keenam, ada sistem liberal. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, sistem presidensial. Sistem presidensial itu merupakan sistem di mana pemerintahan ini berada di tangan presiden. Kekuasaan tertingginya berada di tangan presiden. Dan presiden ini berhak mengambil keputusan atas apapun kebijakan yang telah diberikannya. Lalu yang kedua adalah sistem parlementer. Nah, sistem parlementer ini merupakan sistem pemerintahan di mana parlemen ini mempunyai hak untuk menunjuk perdana menteri dan juga menggulingkan pemerintah atau memberhentikan pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sistem semi presidensial, di mana sistem ini merupakan sistem gabungan antara sistem presidensial dan juga sistem parlementer. Dan sistem pemerintahan komunis, di mana sistem ini menganut prinsip komunisme.
Nah, prinsip ini menyatakan bahwasannya mereka itu tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Nah, selanjutnya ada sistem demokrasi liberal. Nah, sistem ini merupakan sistem yang dikombinasikan antara sistem demokrasi dengan sistem liberal. Kemudian yang terakhir adalah sistem pemerintahan liberal. Nah, sistem ini merupakan sistem yang menganut prinsip kebebasan, di mana prinsip ini sebagai dasar untuk menentukan kebijakannya. Dalam hal ini, secara luas, berarti sistem pemerintahan ini mengharapkan kestabilan masyarakat, lalu juga meminta tingkah laku yang berkepentingan dengan baik, mengelola fondasi pemerintahan, serta mempertahankan kekuatan politik, ekonomi, keamanan, dan juga pertahanan untuk menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan bisa membuat demokrasi di Indonesia ini, di mana masyarakatnya ini bisa ikut membantu dan juga andil dalam sistem pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia. Sedangkan secara terbatas sistem pemerintahan hanya dilaksanakan sebagai sarana kelompok, di mana sarana ini untuk menjalankan roda pemerintahan untuk mengeluarkan kestabilan negara dalam waktu yang relatif lama. Nah, dalam hal ini kita juga mencegah adanya reaksioner dan juga radikal dari rakyat itu sendiri. Nah, makanya biasanya kan reaksioner itu merupakan suatu yang menentang atas kemajuan dan juga pembaharuan. Nah, biasanya ini yang perlu kita cegah. Lalu yang kedua tadi radikal. Nah, radikal itu kan biasanya berbau-bau dari kekerasan. Nah, biasanya rakyat itu suka bersifat radikal. Nah, ini yang perlu kita cegah. Jadi jangan sampai terjadi kepentingan sendiri atau reaksioner dan juga radikal. Nah, selanjutnya di dalam sistem pemerintahan di Indonesia ini terdapat beberapa masa. Ada apa aja? Yang pertama, itu ada masa Orde Lama. Itu pada tahun 1945 sampai 1966. Di mana pada masa ini ditandai dengan sistem pemerintahan yang diterapkan yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Lalu, demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini, demokrasinya ditandai dengan lemahnya otoritas eksekutif, lembaga eksekutif karena dihadiri oleh partai politik. Nah, berbanding terbalik dengan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini justru peran dominannya ada di tangan presiden dan partai politik ini menjadi tidak terlalu kuat, menjadi lemah. Nah, tadi berbanding terbalik ya. Kalau tadi demokrasi liberal itu yang lebih dominan itu adalah partai politik, kalau di demokrasi terpimpin yang lebih dominan itu adalah presiden. Nah, selanjutnya pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini ditandai dengan adanya penyerahan Super Semar yang diberikan kepada Jenderal Soeharto, di mana tujuannya untuk mengkondisikan negara dengan melakukan penyederhanaan partai politik. Nah, penyederhanaan partai politik ini hanya menjadi 3 parpol saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua Partai Golkar, dan juga yang ketiga Partai Demokrasi Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu sistem pemerintahan pasca Orde Baru, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, pada masa ini kita sudah mengalami 5 kali pergantian presiden, ya kan, pemilu. Nah, dalam hal ini juga pidato-pidato kenegaraan masih mengutamakan akan kepentingan demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, sistem politik yang diterapkan di Indonesia itu adalah sistem demokrasi Pancasila dan sistem pemerintahan presidensial. Nah, baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.